Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan yang terkait lirik-lirik di awal. Untuk bagian salah damai syauqan itu artinya air mataku mengalir penuh kerinduan. Untuk salah itu termasuk ke dalam fiil madi karena ada cirinya yakni ada sa, dan madi itu karena hurufnya itu fathah-fathah. Terus untuk bagian damai itu termasuk ke dalam isim karena akhirnya itu berkasroh. Selanjutnya untuk syauqan itu termasuk isim juga karena akhirnya itu bertanwin yakni fathah tain. Selanjutnya, untuk bagian ya habibi ilaik itu artinya oh sayangku untukmu, yang mana untuk ya itu termasuk ke dalam harfun nida karena merupakan huruf seruan atau panggilan. Selanjutnya untuk habibi itu termasuk ke dalam isim karena akhirnya itu berkasroh. Selanjutnya untuk bagian ilaik atau ila itu termasuk ke dalam harfun jar karena merupakan huruf depan yang menunjukkan arah atau tujuan. Selanjutnya untuk ka itu termasuknya isim domir karena merupakan kata ganti engkau. Nah, selanjutnya untuk bagian fado kolbi ishkon, itu artinya itu hatiku kehilangan cinta. Yang mana untuk fado itu termasuknya ke dalam fi'il madi, karena merupakan kata kerja yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah terjadi, yakni meluap. Terus untuk kolbi itu termasuknya ke dalam isim, karena akhirnya itu berkasroh. Dan ishkon juga termasuk isim, karena akhirnya itu bertanwin, yakni fathah tain. Nah, selanjutnya untuk bagian bisolati alaih, itu artinya itu dengan mendoakanmu. Untuk bagian bi itu termasuk ke dalam harfun jar karena merupakan huruf depan yang berfungsi untuk menyambungkan dengan isim selanjutnya. Selanjutnya untuk solati itu termasuk isim karena dicirikan dengan adanya alif lam dan juga akhirnya itu berkasroh. Untuk bagian alaika atau ala itu termasuk ke dalam harfun jar karena menunjukkan tempat atau sasaran, dan ka itu termasuk isim domir karena pengganti orang kedua yaitu engkau. Nah, selanjutnya untuk bagian torot ruhi huban itu artinya jiwaku terbang jatuh cinta padanya. Untuk bagian torot itu termasuk ke dalam fi'il madi mu'annas. Kenapa? Karena dicirikan dengan adanya ta tanis. Selanjutnya untuk bagian ruhi itu termasuk isim karena berkasroh. Terus untuk huban termasuk isim juga karena akhirnya itu bertanwin yakni fathah tain. Selanjutnya untuk bagian fil manami ilaik, yaitu artinya dalam mimpi untukmu, yang mana untuk fi sendiri termasuknya ke dalam harfun jar yang menunjukkan tempat atau waktu. Kemudian untuk manami itu termasuk ke dalam isim karena dicirikan dengan adanya alif lam dan juga berkasroh akhirnya. Untuk bagian ilaik itu termasuk juga ke dalam harfun jar yang mana menunjukkan keterangan tempat atau sasaran. Terus ka itu termasuk ke dalam isim domir. Baik, selanjutnya untuk bagian roma kulli kurban, artinya itu semua kedekatannya. Yang mana untuk bagian roma itu termasuk ke dalam fi'il madi karena menunjukkan kata kerja menghendaki. Kemudian untuk bagian kulli itu termasuk ke dalam isim karena akhirnya itu berkasroh. Dan untuk kurban itu termasuk isim juga karena akhirnya itu bertanwin yakni fathah tain. Baik, untuk bagian sayyidi labaik, artinya itu yang mulia aku datang. Untuk bagian sayyidi itu termasuk ke dalam isim karena dicirikan adanya berkasroh di akhirnya yang menunjukkan kedudukan atau panggilan. Dan selanjutnya untuk labaik itu disebutnya isim fi'il atau ungkapan doanya. Jadi isim fi'il ini tuh merupakan kata benda yang bermakna kerja juga. Kalimat ya Aba Zahra artinya wahai ayah dari Az-Zahra atau Fatimah Az-Zahra. Ya merupakan harf nida karena merupakan kata seru atau panggilan. Setelah ya harus isim, sehingga Aba termasuk isim karena menunjukkan orang atau tokoh. Dan dalam seruan bentuk ini mansub karena diseru dengan ya. Kemudian Az-Zahra merupakan isim karena merupakan nama atau gelar yang berarti yang berseri, merujuk pada Fatimah Az-Zahra, termasuk isim alam atau nama khusus. Kam ahinu ilaik artinya betapa aku merindukanmu. Kam merupakan harf istifham atau kata tanya yang bermakna berapa besar atau betapa, digunakan untuk mengekspresikan perasaan, bukan fi'il karena tidak menunjukkan perbuatan. Kemudian ahinu merupakan fi'il mudhari karena merupakan kata kerja kini atau masa depan, artinya aku merindukan, mengandung makna perbuatan, maka termasuk fi'il. Kemudian ilaik, kata ila merupakan huruf jar yang berarti kepada, dan ka merupakan isim domir karena kata ganti orang kedua kamu, termasuk isim karena domir termasuk isim mabni. Lil kubatil khodro yang berarti dan kepada kubah hijau itu. Li merupakan harfun jar yang berarti untuk, mengawali frasa isim dan menyebabkan majrur. Al kubah
yang merupakan isim, artinya ubah, termasuk kata benda fisik. Awalan al atau alif lam menunjukkan makrifah. Kemudian al-khudrah merupakan isim karena sifat atau kata objektiva yang berarti yang hijau mengikuti kata sebelumnya, termasuk isim karena dalam Arab sifat juga termasuk isim. Ji'tu sholli alaik yang berarti aku datang untuk berselawat kepadamu. Ji'tu merupakan fi'il madi karena merupakan kata kerja lampau, artinya aku telah datang. Kemudian usolli merupakan fi'il mudhari karena artinya sedang atau melakukan dengan awalan u atau aku, artinya aku bersalawat atau aku berdoa, termasuk fi'il karena makna tindakan. Kemudian alaik, ala merupakan huruf jar berarti atas atau kepada, dan ka merupakan isim domir karena merupakan kata ganti orang kedua, tetap tergolong isim. Ya jadal hasanain yang berarti wahai kakek dari Hasan dan Husain. Ya merupakan harf nida yang karena merupakan kata panggilan atau seruan yang biasa diikuti oleh nama atau panggilan. Jada merupakan isim artinya kakek, merupakan kata benda yang menunjukkan orang. Dalam konteks ini adalah kakek dari Hasan dan Husain. Al-Hasanain merupakan isim karena merupakan bentuk tasniah atau dual dari Hasan, yaitu Hasan dan Husain, termasuk isim karena menunjukkan nama orang atau isim alam. Muhammad ya Zain artinya Muhammad wahai yang rupawan. Kata Muhammad merupakan isim karena ada tanwin, dua harakat domah. Tandanya merupakan kata benda dan juga nama. Ya merupakan harf nida karena merupakan kata panggilan atau seruan yang biasa diikuti oleh nama atau panggilan. Zain merupakan isim karena merupakan bentuk kata benda yang artinya hiasan atau yang indah. Kata benda dalam konteks ini digunakan untuk pujian, bukan fi'il. Ya manjahtana busyra artinya wahai engkau yang telah datang kepada kami membawa kabar gembira. Yang merupakan harf nida yang berarti kata panggilan atau seruan yang biasa diikuti oleh nama atau panggilan. Man merupakan isim mausul berarti yang, berfungsi sebagai penghubung antara kata yang diseru dan sifat atau informasi yang menjelaskannya. Kemudian ja'tana merupakan fi'il madi karena berasal dari kata ja'a atau datang. Kemudian busyra merupakan isim muannas yang berarti kabar gembira. Ini adalah kata benda abstrak, bukan tindakan atau alat, dan tidak menunjukkan waktu, maka termasuk isim. Dalam konteks ini berfungsi sebagai maf'ul bih atau objek dari kata. Toha nurul ain artinya Toha cahaya mata kami. Toha merupakan isim jalalah karena merupakan nama nabi atau gelar khusus untuk nabi. Nun merupakan isim zahir karena merupakan kata benda artinya cahaya. Bentuknya menunjukkan sebagai milik, biasanya disambung dengan kata setelahnya. Al-ain merupakan isim karena ada alif lam di awal. Selanjutnya untuk bagian kolbi fil Madinah, artinya itu hatiku berada di Madinah, yang mana untuk bagian kolbi itu termasuk ke dalam isim karena berakhiran dengan huruf kasroh. Kemudian untuk bagian fi itu termasuk ke dalam harfun jar karena menunjukkan tempat atau posisi. Untuk Madinah itu termasuk isim karena dicirikan dengan adanya alif lam. Kemudian untuk bagian wajada sakinah itu artinya menemukan ketenangan, yang mana untuk bagian wajada itu termasuk ke dalam fi'il dan termasuk ke dalam fi'il madi atau merupakan kata kerjanya yang bentuknya lampau. Selanjutnya untuk bagian sakinah itu termasuk ke dalam isim karena dicirikan dengan adanya alif lam. Qala ya nabina artinya berkata wahai nabi kami. Qala merupakan fi'il karena merupakan kata kerja bentuk lampau atau fi'il madi yang berarti berkata, termasuk fi'il karena mengandung makna tindakan yang terjadi di masa lalu. Ya merupakan harfun nida yang digunakan untuk memanggil, tidak memiliki makna leksikal sendiri tanpa isim setelahnya. Kemudian nabina merupakan isim karena adalah kata benda yang berarti nabi. Assalamualaik artinya semoga keselamatan atasmu. Assalamu merupakan isim karena merupakan kata benda abstrak yang berarti kedamaian atau salam, termasuk isim karena bukan kata kerja atau huruf. Awalan alif lam menandakan ma'rifah. Kemudian alaik, alanya merupakan huruf jar yang menunjukkan arah kepada, menjadikan kata sesudahnya majrur. Kemudian ka merupakan isim domir karena merupakan kata ganti orang kedua engkau. Sekarang bagian sholawatullahi wassalamu, artinya sholawat dan salam Allah. Sholawat termasuk isim karena bentuk jamak dari sholat yang berarti doa atau sholawat. Selanjutnya ada lafaz Allah atau termasuk isim jalalah atau lafzul jalalah, yaitu nama Allah dan termasuk isim dikarenakan ma'rifah atau dikenal. Selanjutnya wa yang termasuk harf ataf atau penghubung yang berarti dan. Selanjutnya salamu
dikarenakan salam yang berarti kedamaian atau keselamatan, yang termasuk kata benda izim yang akhirannya hu, yang berarti domir mutasil atau kata ganti milik yang berarti nya. Alaika ya Rasulullah, artinya untukmu wahai Rasulullah. Alaika, alanya termasuk harf karena kata depannya harf jar yang berarti atas atau kepadamu. Dan ka termasuk ism domir karena kata gantinya engkau, termasuk ism karena domirnya tergolong mabni. Selanjutnya ya termasuk harf nida karena seru atau panggilan yang digunakan untuk menyeru atau memanggil seseorang. Selanjutnya Rasulullah termasuk ism yang berarti utusan atau rasul karena menunjukkan peran atau profesi, dan berharakat fathah karena sebagai munado mashub atau yang diseru. Selanjutnya Allah termasuk ism jalalah atau lafzu jalalah yang merupakan mudhof ilaih dari rasul. Selanjutnya alaika ya habiballah, artinya untukmu wahai kekasih Allah. Alaika ala termasuk harf jar yang menunjukkan arah atau kepada, dan ka termasuk ism domir karena kata ganti orang kedua yaitu engkau yang termasuk ism domir mabni, dan ya termasuk harf nida karena tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti ism. Selanjutnya habibah termasuk ism karena kata benda yang berarti kekasih yang menunjukkan sifat atau status, dan berharakat fathah karena sebagai munada mansub. Dan Allah termasuk ism jalalah atau lafzul jalalah sebagai mudhof ilaih dalam rangkaian habiballah atau kekasih Allah.